Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang jurnal pembalik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jurnal pembalik. Setelah berakhirnya satu periode akuntansi, suatu perusahaan harus menyusun laporan keuangan periode berikutnya. Sebagai upaya memudahkan penyusunan laporan keuangan periode akuntansi berikutnya, perusahaan jasa dapat terlebih dahulu membuat jurnal pembalik. Kita lihat terlebih dahulu pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalikkan akun jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca untuk periode akuntansi berikutnya. Tujuan penyusunan jurnal pembalik adalah memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi berikutnya dan mengurangi kemungkinan terjadinya pencatatan akun ganda. Penyusunan jurnal pembalik tidak mengubah jumlah saldo pada laporan keuangan, sehingga penggunaannya hanya bersifat opsional atau digunakan untuk membalik saldo akun tertentu. Akun-akun yang perlu dibuat jurnal pembalik adalah akun yang dicatat secara netral dan aktual. Akun yang dicatat dalam jurnal pembalik antara lain, yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar, yang kedua adalah beban dibayar di muka, yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima, dan yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Nah, yang kedua adalah tentang penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik dalam sebuah perusahaan bergantung pada kebutuhan perusahaan. Bagi suatu perusahaan, penyusunan jurnal pembalik bukan sebuah keharusan. Penyusunan jurnal pembalik dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi pada pencatatan akuntansi periode berikutnya. Untuk lebih memahami penyusunan jurnal pembalik, berikut contoh jurnal pembalik berdasarkan data jurnal penyesuaian bengkel elang motor. Nah, yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah kewajiban yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat. Berdasarkan data bengkel elang motor tanggal 31 Januari 2019, terdapat gaji yang masih belum dibayar sebesar Rp2.100.000. Maka jurnal penyesuaian utang gaji tanggal 31 Januari 2019 adalah sebagai berikut. Beban gaji sebesar Rp2.100.000, utang gaji sebesar Rp2.100.000. Kemudian pencatatan ayat jurnal pembalik pada periode akuntansi berikutnya, yaitu pada bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut. Utang gaji sebesar Rp2.100.000, beban gaji sebesar Rp2.100.000. Jadi ini adalah bentuk jurnal penyesuaiannya, sedangkan ini adalah bentuk ayat jurnal pembaliknya. Selanjutnya, yang kedua adalah beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang saat terjadi dianggap sebagai aktiva, tetapi akan menjadi beban pada kemudian hari. Berdasarkan data bengkel elang motor per 31 Januari 2019, sewa dibayar di muka dibayar pada tanggal 1 Januari untuk masa 6 bulan. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban sewa sebesar Rp2 juta, sewa dibayar di muka sebesar Rp2 juta. Berdasarkan jurnal bengkel elang motor, jurnal pembalik tidak perlu dibuat karena transaksinya dicatat sebagai kata. Jika transaksi dicatat sebagai beban, jurnal pembaliknya adalah sebagai berikut. Pertama adalah beban sewa, kemudian kas. Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaiannya pada akhir periode akuntansi yaitu sebagai berikut. Sewa dibayar di muka, kemudian beban sewa. Nah, ayat jurnal pembaliknya pada awal periode akuntansi berikutnya adalah sebagai berikut, yaitu beban sewa, kemudian sewa dibayar di muka. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima itu adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo. Contoh ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi adalah sebagai berikut, yaitu piutang sewa, kemudian pendapatan sewa. Nah, ayat jurnal pembaliknya pada awal periode akuntansi berikutnya adalah sebagai berikut, yaitu pendapatan sewa, kemudian piutang sewa.
Jadi seperti ini bentuk ayat jurnal pembaliknya ya pada awal periode akuntansi. Kemudian yang keempat adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang awalnya dicatat sebagai kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari selama periode akuntansi. Contoh ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka pada akhir periode adalah sebagai berikut, yaitu pendapatan sewa, kemudian sewa dibayar di muka. Nah, ayat jurnal pembaliknya pada awal periode akuntansi sebagai berikut, sewa diterima di muka, kemudian pendapatan sewa. Jadi ini adalah bentuk ayat jurnal pembaliknya. Pada dasarnya, penyusunan jurnal pembalik dalam siklus akuntansi bersifat opsional. Artinya boleh membuat jurnal pembalik dan boleh juga tidak membuat jurnal pembalik. Penggunaan ayat jurnal pembalik tidak mengubah jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan. Akan tetapi, penyusunan jurnal pembalik dapat membantu penyusunan laporan keuangan pada periode akuntansi berikutnya. Nah, kalian dituntut untuk cermat mengetahui akun yang membutuhkan jurnal pembalik atau tidak. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada sesi pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.